Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Ketemu di pembelajaran kelistrikan yaitu di fase F. Elemennya yaitu elektrikal kendaraan ringan atau di sub yaitu sistem starter pada kendaraan ringan gitu ya. Hari ini saya absen terlebih dahulu. Raisya, Rangga Dwi, Retri, Rizky Setiawan, Rizal Ivan, Rizky Nurfadilah, Rizky Wahyu. Sakit Pak. Oh iya, izin tadi. Sakit apa Mas? Sakit DB Pak. Oh iya. Terus Robi Putra Irfansa, Roni, Satria Oki, Saiful Akbar, Toha Maulana, Windari, Yono, Yusuf Baktiar, Zalfa. Terima kasih. Kita bisa berdiri terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Hitungan dari saya ya. Dipimpin salah satu, monggo Mas, dari pojok. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk. Jadi di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran, jadi tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Jadi menumbuhkan sifat nasionalisme. Kalau kita seorang pelajar atau anak bangsa, kalau kita cinta tanah air, pasti kita akan cinta negara. Otomatis seperti itu. Karena nasionalisme itu harus dipertumbuhkan. Kok bisa Pak? Ya, kalau kita tidak cinta negara kita, pasti kita tidak ada kemajuan, kan begitu. Jadi artinya kita harus ditumbuhkan sifat nasionalisme. Karena kita bisa berdiri seperti ini, bisa menginjakkan kaki di bumi ini karena jasa pahlawan memerdekakan negara kita. Sudah lebih berapa tahun? 70? Berapa? Berapa? Ya itu. Jadi kita berterima kasih, banyak negara lain sudah belum merdeka. Contohnya di negara-negara barat sekarang ada peperangan, ya kan? Ya, jadi kita harus menumbuhkan kecintaan kita kepada negara kita. Kalau tidak kita siapa? Karena 10 tahun, 5 tahun yang akan datang yang memimpin, yang berdiri di sini adalah kalian.
Kalau tidak kalian siapa? Kan nggak mungkin ya. Tetap kalian kan. Jadi kalian itu pondasi negara, anak bangsa kebanggaan. Seperti itu. Terus saya juga menyampaikan nanti ketika praktek kita harus mendahulukan K3 atau K3LH ya, keselamatan, kesehatan, kerja. Nah, jadi K3 itu harus diutamakan. Contohnya apa Pak? Kamu mau pakai wearpack, saya juga pakai wearpack ya kan? Saya juga pakai sepatu. Terus saya juga pakai peralatan safety lainnya. Jadi dari celana dan sebagainya berbeda. Karena praktek di otomotif itu biasanya celananya harus berbeda, harus safety. Tidak boleh praktek kok pakai baju OSIS, baju pramuka, kan nggak boleh ya. Harus sesuai dengan tupoksi atau peraturan yang ada di bengkel, kan begitu. Kenapa Pak harus seperti itu ya? Sebelum kalian nanti lulus bekerja sudah terbiasa memakai dan mentaati peraturan yang ada. Karena kesehatan, keselamatan kerja atau K3 itu utama dari apapun. Kalau kita bekerja tidak selamat, sama aja kan? Gajinya banyak, tapi kita nggak selamat. Mohon maaf, gampangannya contohnya kecelakaan kerja, patah tulang, patah kaki atau akhirnya kan menjadi ciri permanen. Kalau sebelum terjadinya kecelakaan kita harus tahu K3 kita itu apa harus diutamakan. Makanya kalau kalian lihat atau di perusahaan atau mana pabrik pasti ada benderanya K3. Seperti di belakang itu kan ada K3, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Kan begitu ya. Jadi lebih hati-hati. Nanti saya kasih job sheet lembar pembelajaran. Jadi sebelum kita ke teori, saya mau ice breaking biar tidak terjadi biar konsentrasi ya. Jadi saya beri contoh ice breakingnya itu tepuk 1, semangat pokoknya. Prok 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 nah tepuk 1 2 3 prok 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 gitu ya. Paham nggak? Coba digladi dulu. Tepuk semangat. Nah, gini loh. Ngono sing ngono jadi seorang siswa pemuda. Diulangi ya. Nah, satu kali lagi yang keras tepuknya. Ayo, tepuk semangat. Jadi gini ya. Ya enggak apa-apa. Ulangi lagi, satu kali lagi. Tepuk semangat. Ya terima kasih tepuk tangan. Kita ke teori. Ini sudah saya siapkan. Mungkin alat tulisnya bisa diletakkan dulu melihat teori yang saya sampaikan. Di sini ke teori, kalau di dalam rapot kan maksudnya penilaian kejuruannya. Berarti kita jurusannya otomotif, berarti di TKR teknik kendaraan ringan otomotif. Tapi di masuk-sumnya yaitu di pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan ya. Elemennya elektrikal kendaraan ringan. Ini contohnya di bagian sistem starter. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini satu, memahami melakukan perawatan sistem starter. Jadi yang ada di dalamnya berupa komponen, bagaimana merawat, memperbaikinya, mengukur. Terus yang kedua, memahami dan menganalisis kemungkinan penyebab gangguan pada sistem starter. Nah, kalau kalian mungkin cuma merawat saja, mungkin kebagian besar tidak akan mengetahui apa yang ada di dalam sistem starter tanpa mengetahui trouble atau kesalahan atau penyebab atau gangguan pada kendaraan atau pada sistem starter. Jadi kita ulas di sini. Karena yang paling ketika kita itu menjadi mekanik atau membuka bengkel otomotif di kendaraan ringan roda 4 maupun roda 2 atau roda di atasnya pasti tetap menggunakan sistem starter. Nah,
Kalau kita tidak menggunakan sistem starter, contoh mungkin kalau sepeda motor, sistem starternya rusak, mungkin bisa disela atau diengkol, atau disurung, atau didorong, atau bagaimana. Bila mobil kan nggak mungkin disurung satu orang aja, nggak bisa kan, nggak ada engkolnya, mustahil lah. Makanya mungkin di roda 4 atau di atasnya roda 6 atau roda 8 sistem starter sangat penting. Contohnya pas parkir nggak bisa di starter kan repot, harus minta bagaimana. Kalau mendorong cuma kamu sendiri sopir sama kernetnya kan nggak mungkin kita mendorong kendaraan begitu beratnya lebih dari 1 ton, kan nggak mungkin kan. Makanya kita harus cari trouble-nya apa. Nah, kalau kita mengetahui mau pergi kemana, mau nyeper kemana, mau menjadi mekanik, enjoy aja karena sudah bisa. Trouble-nya ini, masalahnya tahu. Nah, kita ke slide selanjutnya. Di sini sistem starter pengertiannya yaitu sebagai penggerak mula untuk menghidupkan mesin. Jadi sekarang pada umumnya mesin mobil menggunakan motor listrik yang dikombinasikan dengan magnet switch atau solenoid untuk mendorong pinion gear yang berputar ke dalam atau keluar dari hubungan dengan ring gear yang ada pada roda penerus. Jadi menghidupkan kendaraan, fungsi utamanya menghidupkan, kan begitu. Setaran awal, tidak ada fungsi yang lain. Mungkin fungsi yang lain mendorong dan lain sebagainya, itu komponen-komponen pada bagian tersebut. Terus motor starter minimal harus dapat memutarkan mesin minimal pada kecepatan minimal yang diperlukan untuk memperoleh pembakaran awal. Jadi pembakarnya itu lebih berat starter awal itu. Kalau panas mungkin agak ringan karena dia itu bukan pembakaran awal. Kalau sudah dipakai mungkin starternya lebih mudah. Kok bisa Pak? Karena sudah panas mesinnya. Kalau di pagi hari atau kendaraan itu berhenti lama 1 hari 2 hari mungkin starternya agak susah, walaupun sudah normal. Kecepatan mutar minimal atau minimum yaitu diperlukan untuk menghidupkan mesin yaitu berbeda tergantung pada konstruksi dan kondisi operasional, yang tetapi pada umumnya yaitu 60 sampai dengan 90 rpm untuk mesin bensin, 80 sampai 200 untuk mesin diesel tanpa menggunakan pemanas, terus 60 sampai 140 mesin diesel dengan pemanas. Jadi artinya apakah berbeda Pak kondisi aki, kondisi listrik yang ada di mesin kendaraan? Ya pasti berbeda. Di sini kan tadi sudah berbeda kan. Kalau tidak berbeda, nggak mungkin aki itu berbeda-beda. Ada yang aki kecil, besar, 12 volt, 24. Nah itu semakin besar kendaraan atau memakai diesel, semakin di atas dia itu semakin besar. Di sini yang besar itu tidak memakai pemanas. Pemanas itu apa Pak? Kalau di bensin kan cukup pakai busi untuk membersihkan bunga api atau mengalirkan api dalam ruang bakar. Nah kalau diesel itu nggak bisa seperti itu, karena kenapa Pak? Di situ diesel memakai namanya solar, harus melakukan pemanas. Makanya diesel itu ada namanya bospom. Nah, kalau di bensin nggak ada, dan getaran diesel itu lebih besar daripada bensin. Kok bisa Pak? Ya bisa cc-nya itu sudah berbeda. Kalau diesel nggak ada cc 1000 itu, ada nggak? Kalau diesel sawan mungkin bisa. Segarnya cuma pistonnya cuma 1. Apa ada diesel pistonnya cuma 1? Nggak ada, belum saya menemui. Jadi di sini yang paling besar berarti membutuhkan 24 volt. Berarti tanpa busi itu, busi pemanas. Contohnya bis, nah itu kan 24 volt. Lampunya juga berbeda. Lampu 12 volt. Di situ keterangannya lampu untuk 24 volt. Mau kasih di 12 volt dia redup. Karena dia nggak mau listriknya kan kurang. Kan begitu.
Mungkin kalau 12 volt ditaruh 24 bisa, karena di atasnya 12 kan. Mungkin bisa, ya mungkin bisa cepat putus kalau tidak pakai relay atau pengaman yang lainnya. Kalau busi pemanas itu menggunakan busi pemanas, jadi kalau kita start awal nggak boleh, tidak dianjurkan menurut yang saya baca dan saya juga pengguna. Contohnya di L300 sama Isuzu Panther di bawah yang kita miliki itu di sekolahan itu beda. Panther apa namanya, start langsung dihidupkan mungkin bisa, tapi kalau L300 nggak bisa. Karena apa Pak? Karena dia memakai busi pemanas. Busi pemanas sama busi biasa harganya berbeda. Mungkin busi biasa harganya 50, kalau busi pemanas rata-rata yang biasa aja 75, itu paling jelek, standar di bawah. Kalau yang mahal sekitar 100 sampai 200 yang orinya. Dan tingkat usianya juga berbeda, tergantung perawatan pada kendaraan atau usia dalam spare part atau busi pemanas tersebut. Nah, di sini ada motor starter. Penggerak mulai harus dapat mengatasi tahan motor. 1. Tekanan kompresi. Yang kedua, gesekan pada semua bagian yang bergerak. Yang ketiga, hambatan dari minyak pelemas sewaktu masih dingin, kekentalan masih tinggi. Kecepatan putar minimum yang diperlukan untuk menghidupkan mesin berbeda-beda, tergantung pada kondisi operasionalnya. Pada umumnya 40 rpm sampai 600 rpm, 60 rpm. Tadi sudah saya jelaskan di sini. Pada umumnya kendaraan menggunakan baterai 12 volt. Maka motor starter juga dirancang untuk tegangan tersebut. Rata-rata 12 volt, nggak ada di bawahnya. Nah, kalau aki kalian itu pakai multi, itu 12 volt. Nah, alasan mengapa mesin tidak akan hidup sampai kecepatan putarnya mencapai tingkat tertentu meliputi 1. Kenapa mesin tidak akan hidup sampai kecepatan putarnya mencapai tingkat tertentu? Contohnya, ini meliputi 1, bahan bakar tidak teratominasi sepenuhnya pada putaran rendah. Pada motor bensin, kecepatan udara masuk berpengaruh dengan kerja karburator. Pada motor diesel, kecepatan putar di sini pompa injeksi yang rendah tidak memungkinkan terjadi atomisasi atau bahan bakar secara sempurna. Contohnya ada busi pemanas di diesel, businya rusak, setengah mati. Ada biasanya yang paling rendah 4 komponen busi pemanas. Ya, yang 2 komponen itu rusak, pasti susah untuk mengangkat awalnya. Kok bisa Pak? Karena semua harus hidup, membutuhkan. Kalau itu dibiarkan, ya otomatis motor starter bisa terbakar karena dia mengeluarkan percikan api yang banyak untuk mengangkat, tapi mesinnya tidak support. Karena kenapa? Ya tadi bensinnya ataupun busi pemanas pada diesel tersebut rusak atau mati. Otomatis bospon atau karburator mengeluarkan bahan bakar, entah itu solar, entah itu bensin, ke ruang bakar terlalu banyak, tapi tidak ada percikan api, ya nggak bisa di starter. Itu harus menjadi trouble di sini. Yang kedua, temperaturnya terlalu rendah. Di pagi hari 1 minggu nggak dipakai, nah itu tidak dianjurkan. Pada motor bensin, temperatur silinder yang rendah akan menghambat pengabutan bahan bakar. Pada mesin diesel, hingga temperatur udara yang dikompresikan di dalam silinder tercapai, bahan bakar masih dapat saja gagal tercapai. Contoh, walaupun bahan bakar sudah masuk ke ruang bakar, tadi saya jelaskan sudah masuk, kalau bahan bakar itu terlalu banyak kan tidak mungkin akan bisa hidup kan mesin. Kalau di dalam motor kan bandang, mogok, kebanyakan bensin itu. Nah, makanya kalau dulu kendaraan itu ada kerannya, tapi kalau sekarang nggak ada, masuk injeksi di keran, kan mustahil, kan begitu ya. Apalagi bensin, selangnya bensin, bahan bakarnya solar mau dipastikan nggak mungkin.
Karakteristik motor starter: semakin rendah putaran akan mengambil arus lebih besar dari baterai, dan baterai mungkin tidak mampu untuk memberikan tenaga yang cukup ke sistem pengapian pada motor bensin selama putaran awal karena tegangan pada terminal baterai yang turun. Jadi semakin rendah baterai itu, contoh kendaraannya nggak pakai 1 minggu, nah otomatis tidak mungkin baterai tersebut bisa menyimpan arus dengan baik walaupun akhirnya baru. Nah, kok bisa Pak? Kok bisa Pak? Ya bisa, karena arus min itu kan mengalir terus siap dipakai. Nah, kalau mengalir terus tidak dipakai ya otomatis kan berkurang. Nah, apalagi baterainya itu sudah baterai lama 2 tahun atau 3 tahun, mungkin cepat habis. Nah, mungkin kalau kalian buat starter 1 kali nggak bisa, mbok paksa terus, 2 kali nggak bisa, 3 kali mbok paksa, 4 kali mbok terus, akhirnya langsung nggak bisa, berarti baterainya habis, ngedrop. Nah, HP ini baterainya bagus, kamu starter tapi di motor starter ada masalah atau ruang bakar ada masalah dalam mesin tersebut, terus sampai baterainya nggak habis, tidak ngedrop, mau pakai starter terus, akhirnya yang rusak apanya? Sistem starternya kan. Karena kenapa? Panas, kobong. Kalau kalian lihat yang terbakar bukan bulan-bulan, bukan, di dalamnya kobong, akhirnya kan putus. Nah, di situ kan ada komponen. Terus selanjutnya bila ini terjadi maka kemampuan pembakaran akan menurun karena tegangan yang masuk ke kumparan primer dan ignition coil tidak cukup, menyebabkan tegangan sekunder yang dikirim ke busi tidak cukup. Nah, ini motor starter dan fungsi komponen. Motor starter fungsinya yaitu pengertian motor seri arus searah yang mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik, dari listrik ke tenaga mekanik. Ada komponennya, terminal 30C, relay starter, terus ini isolator, ada pegas, plat kontak, terus plat pembatas, kumparan plunger, pegas, dan penutup atau baut penyetel. Skema konstruksi starter dorong dan skrup. Di sini nomor 1 ada pinion, yang kedua kopling jalan bebas, yang ketiga tuas pendorong, yang keempat pegas pengembali, yang kelima kumparan penarik, yang keenam kumparan penahan, yang ketujuh kumparan medan, 8 angker, 9 kumparan medan, dan lain sebagainya. Nanti bisa dipahami, dicatat. Di sini pemeriksaan dan perbaikan sistem starter. Jadi mungkin nanti kita praktek, saya bagi job sheet, dibongkar, dicari permasalahannya, dicek dulu sebelum membongkar. Yang ke-1 ukur wrong out atau out atau kelengkapan komutator, standarnya yaitu 0,20 limit, limitnya atau di bawahnya tidak baik itu 0,05 mm. Yang kedua periksa segmen, kedalaman standar 0,7, 0,9 mm, limit 0,2 mm. Yang ketiga diameter luar standar 35, limitnya 34. Terus 4, ukur hubungan antara komutator dengan bodi armatur. Jika ada hubungan ganti armatur. Jadi nanti menggunakan pakai multi atau AVO. Kalau diameter itu memakai jangka sorong ya. Kalau komutator maka dial ya. Yang kelima, ukur hubungan antar komutator. Semua segmen harus berhubungan, ganti jika tidak ada hubungan. Yang keenam, ukur hubungan antara ujung kumparan medan dengan bodi harus tidak ada hubungan. Jika ada berarti harus tidak ada, kalau ada berarti diganti ya. Yang ketujuh, ukur hubungan antara ujung terminal C dan ujung kumparan medan yang berhubungan dengan sikat. Harus terdapat hubungan, bila tidak ada diganti. Yang kedelapan, ukur panjang sikat standar 14,5, limit 9,5, ganti jika berkurang. Yang ke-9, ukur hubungan antara dudukan sikat positif dan plat pemegang sikat.
tidak boleh ada hubungan. Jika ada isolasi berarti ada isolasi yang rusak atau komponennya. Ke-10, periksa gigi kopling starter dari keausan atau kerusakan. Putar gigi pinion searah jarum jam dan pinion harus dapat berputar dengan lembut. Kita putar toh ke arah jarum jam. Kalau itu berputar dengan lembut berarti kan baik. Kebalikannya, putar ke arah berlawanan jarum jam. Bila pinion mengunci berarti, kalau tidak mengunci berputar los berarti tidak baik. Harusnya gimana Pak? Kalau baik itu harus mengunci, cetek. Kemarin kan sudah cetek, lah itu kan baik. Terus 11, periksa bearing atau laker dari keausan dan kerusakan. Jika rusak ganti, itu ya. Nanti ya di sini ke troubleshooting. Troubleshooting yaitu mesin tidak berputar. Troubleshooting 1 berarti caranya berarti dicek baterai sudah mati apa tidak. Jangan sampai langsung dibongkar sistem starternya. Nah, ternyata baterainya tidak ada. Terus whistle blending rusak. Yang selanjutnya ada sambungan yang lepas atau kendur. Kalau baterai rusak, visible-nya rusak, berarti cek selanjutnya ada sambungan yang lepas atau kendur. Contohnya min plusnya di baterai atau di sistem starter itu kendur atau putus. Terus kerusakan pada kunci kontak. Kunci kontaknya itu kan tetap ada kan, namanya komponennya pasti rusak. Terus kerusakan pada solenoid relay yang di atasnya itu loh, itu ada gambarnya itu namanya relay solenoid. Kalau itu rusak ya otomatis nggak bisa berputar karena yang menggerakkan itu kerusakan mekanisme pada mesin. Entah itu mesinnya ngobol, entah itu olinya habis kan bisa kan. Terus mesin berputar tapi lambat. 1, baterai lemah. Yang kedua, sambungan kendor atau berkarat. Yang ketiga, kerusakan pada motor starter. Yang keempat, ada masalah mekanisme pada mesin atau motor starter. Nah, starter berputar terus, jadi tidak mau kembali. Sreng lah. Bisa kerusakan gigi pinion atau ring gear. Yang kedua, kerusakan fluid atau pada solenoid. Jadi los, nggak bisa mengembalikan. Terus yang ketiga, kerusakan kunci kontak atau rangkaian kontrolnya, entah itu kabelnya konslet atau putus atau bagaimana. Nah, selanjutnya kunci kontak macet atau tidak bisa diputar. Setelah di atas dicek ternyata kunci kontaknya macet. Starter berputar tetapi mesin tidak berputar, berarti kerusakannya pada kopling starter. Starternya mau tapi mesinnya tidak mau. Nah, berarti kan kerusakan kopling starter. Terus ternyata kerusakan atau keausan gigi pinion dan ring gear yang berhubungan dengan mesin. Selanjutnya, starter tidak dapat berkaitan atau lepas dengan lembut. Kerusakan pada solenoid, terus pinion gear atau ring gear aus. Nah, sudah selesai materinya. Nah, tinggal kita praktek atau kita sebelum praktek bisa melihat video mungkin yang saya tampilkan ini nanti. Nah, tadi kan sudah tahu ya, sebelum video atau praktek saya mau bertanya. Mungkin kan beberapa siswa memahami atau semuanya. Di sini mungkin saya bertanya tentang sistem starter. Siapa yang tahu? Tadi kan ada. Menurut kalian apa? Mas Yono, sistem starternya buat apa? Fungsinya? Yang keras. Apa? Menyalakan mobil ya. Terus Mas Yusuf, mungkin setahu kamu, pernahkah Anda mengalami tidak bisa starter pada kendaraan? Pernah? Pernah enggak? Berarti ada kerusakan ya, tapi tidak tahu. Tidak tahu. Makanya nanti dikasih cari tahu ya, biar tahu ya. Habis ini ya sudah ada
tak kasih video, nanti habis video kita ke job set ya. Ada yang bisa jawab lagi? Sebagai retri, sistem starter fungsinya apa menurut kamu? Apa? Nggak tahu. Tahu. Menghidupkan. Yang keras mekanisme untuk menghidupkan mesin. Nah ini lihat sebelum ke job set nanti. Kerusakan sistem starter biasanya ditandai dengan gejala seperti kendaraan sulit di-start, seperti yang terjadi pada kasus kendaraan ini. Sebelum melakukan pekerjaan, sebaiknya persiapkan dulu peralatan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan sistem starter. Satu set itu alar, kunci momen, pintu, stabilisator, jangka colok, palu plastik, screen, alkometer, etc. dan kabel. Kemudian kita juga perlu mengaplikasikan keselamatan kerja, baik itu untuk perlindungan diri maupun perlindungan kendaraan. Kita wajib menggunakan masker, sarung tangan, pelindung kepala, sepatu safety. Untuk perlindungan kendaraan, kita wajib memasang pelindung kapal, seat cover, dan boot cover. Sebelum melaksanakan pembongkaran sistem starter, sebaiknya kita identifikasi masalah yang timbul pada sistem starter. Gejala yang timbul diantaranya mesin sulit di-starter, yang kedua mesin berputar normal tetapi sulit dinyalakan, yang ketiga mesin sulit menyala pada saat kondisi dingin. Hal pertama kita mengangkat kendaraan dari bawah ke atas. Kemudian yang ketiga kita dalam melakukan pembongkaran unit motor starter. Yang pertama kita harus melepas magnetic switch dengan cara melepas baut terminal C. Kemudian yang kedua lepaskan dua baut pengunci magnetic switch dengan menggunakan kunci ring 10 mm. Yang ketiga lalu lepaskan magnetic switch dari drive lever dengan cara ditarik. Langkah selanjutnya yaitu melepas starter yoke yang dapat dilakukan dengan cara lepaskan dua baut pengunci yoke, kemudian lepaskan komutator dan handframe, kemudian melepaskan brush holder insulator, kemudian lepaskan 4 brush spring, selanjutnya lepaskan brush holder, kemudian lepaskan yoke, dan terakhir lepaskan armatur dan drive lever. Untuk memeriksa kondisi unit motor starter bisa dilakukan dengan cara memeriksa magnetic switch, periksa pengoperasian plunger dengan cara didorong dan bebaskan, periksa all-in coil dari open circuit dengan cara pasang akumeter ke terminal 50 dan C. Hasilnya harus ada
kontinuitas di bawah 1 ohm. Periksa holding coil dari open circuit dengan cara memasang ampermeter ke terminal 50 dan bodi tahanan. Hasilnya harus ada kontinuitas di bawah 2 ohm. Kita perlu memeriksa armatur starter dengan cara periksa alur komutator dari open circuit dengan menggunakan ampermeter. Periksa komutator terhadap massa dengan menggunakan ampermeter. Hasilnya harus tidak ada kontinuitas. Jika ada kontinuitas, maka komutator bermasalah. Periksa run out komutator dengan menggunakan V-block dan daya indikator. Run out maksimal 0,4 mili. Jika hasil ukurnya melebihi dari standar, maka kondisi komponen rusak. Periksa diameter komutator dengan jangka tolong. Diameter standar 28 mili. Jika diameter di bawah standar, maka komponen rusak. Periksa kedalaman alur segmen dengan menggunakan jangka tolong. Kedalaman standar 0,6 mm. Jika kedalaman di atas standar, maka komponen rusak. Periksa jarak jika diputar berlawanan jarum jam atau terlepas, maka komponen rusak. Langkah selanjutnya kita perlu melakukan pemeriksaan starter yoke dengan cara pemeriksaan fill coil dengan menggunakan ampermeter. Hasilnya harus ada kontinuitas di bawah 1 ohm, maka fill coil dinyatakan baru. Kemudian pemeriksaan fill coil terhadap massa. Hasilnya harus tidak ada kontinuitas, maka komponen dinyatakan baru. Langkah selanjutnya melakukan pemeriksaan beras dengan cara mengukur panjang beras dengan menggunakan jangka tolong. Panjang standar minimal 10 mm. Jika hasil ukur panjang beras kurang dari 10 mm, maka beras perlu dilakukan pergantian. Setelah pemeriksaan dilakukan, langkah selanjutnya kita perlu melakukan perakitan ulang unit motor starter. Memasang starter yoke, memasang brush holder, memasang 4 brush spring pada brush holder, memasang insulator, memasang komutator and frame, kencangkan yoke dan housing dengan menggunakan 2 buah baut, pasangkan magnetic switch, pasang terminal cek, kencangkan magnetic switch dengan menggunakan 2 buah mulut. Langkah selanjutnya, setelah dilaksanakan perakitan unit motor starter, maka motor starter itu harus dilakukan uji kinerja. Uji kinerja terdiri dari 3 pekerjaan. Yang pertama, uji kinerja tanpa beban. Yang kedua, uji kinerja full in coil. Yang ketiga, uji kinerja hold in coil. Uji kinerja tersebut dapat dilakukan dengan cara uji kinerja tanpa beban. Yang pertama, menyiapkan unit motor starter pada raku dan mengundinya. Yang kedua, menyiapkan baterai 12 volt. Yang ketiga, menyiapkan kabel uji. Kemudian memasang arus listrik negatif dari terminal baterai ke bodi motor starter. Selanjutnya memasang listrik positif dari terminal positif baterai ke terminal 30 motor starter. Selanjutnya memasang listrik positif dari terminal positif baterai ke terminal 50 motor starter dengan cara menghubungkan dan memutuskan listrik secara tepat tidak lebih dari 10 detik. Langkah-langkah pengujian full in coil: melepas terminal C magnetic switch dari dua coil, kemudian menghubungkan terminal positif baterai ke terminal 50 motor. Selanjutnya menghubungkan terminal negatif baterai ke terminal C dan bodi motor starter. Hasilnya pinion gear harus terdorong keluar. Ya, tadi sudah melihat video ya, mungkin sudah menjadi
inspirasi, nanti tetap saya pandu, saya beri contoh di dalam mengerjakan job sheet. Nah, ini kurang lebih saya beri waktu 20 menit atau 25 menit. Nah, ini setelah itu melakukan perbaikan atau permasalahan yang ada pada kendaraan pada sistem starter. Jadi kalian bongkar, nanti mencari permasalahan dan menyelesaikannya, permasalahannya apa gitu ya, paham ya? Mungkin satu ketua kelas atau yang lain bisa membagi kelompoknya langsung. Ini kelompok 1 dan itu kelompok 2, bisa menyesuaikan. Silakan berdiri bagi langsung, yang kelompok 1 sini, yang kelompok 2 sini. Tasnya nggak usah dibawa, nggak apa-apa, nah cuma praktek saja. Alat tulisnya yang dibawa. Kelompok 1 sini, dan dibagi mas. Kelompok 1 siapa-siapa. Maria, Yoga, Roni, Sudah? Jabsenya dibagi mas. Ini mas. Ayo silakan langsung berdiri. Sebelum praktek duduk dulu, saya beritahu tata caranya. Sudah, ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2, berarti ini nanti kita mencari permasalahan trouble. Jabsitnya kurang enggak? Ini yang belum dibaca nanti kalian bisa diukur hasilnya, terus di situ dibongkar. Sebelum dibongkar dicek dulu, mungkin saya kasih cek ini keadaan normal ya, mungkin ada yang trouble entah ini atau ini saya cek dulu. Ini bisa mungkin berdiri juga apa-apa, berdiri lihat nggak apa-apa sebesarnya. Tadi kan sudah ada gambarnya ya, ini kan dari terminal ini negatif, yang ini positif, berarti negatifnya 2 ya, ditaruh di masa, yang kedua ditaruh di putaran ini, di solenoidnya. Yang kita ngecek bisa ditaruh maunya lah. Nah berarti kebalik, atau nanti dicek ya. Jadi nanti bisa dicek trouble-nya apa itu ya. Jadi kan belum nyala, nanti kan berarti diperbaiki. Permasalahannya apa, entah itu kabelnya atau apanya, lah di situ kan kita juga belum tahu. Atau sebelum praktek dicek yang ini mungkin atau bagaimana gitu ya. Sudah paham? Ini alatnya sudah lengkap semua, dari dial indikator dan sebagainya. Nanti bisa kalian dibongkar dan sebagainya, nanti tak kasih tahu ke ini cara tatanya. Coba mas saya baca. Duduk lagi, duduk. Jadi yang ke-1 ini ada persiapan. Sudah memakai backpack semua? Memakai sepatu? Sudah. Nah, sesuai dengan K3 ya tadi ya, sudah saya sampaikan. Walaupun tidak berat. Terus mempersiapkan tool, sudah toolnya sudah siap semua? Sudah ya. Tadi kalian meminjam alat di bawah atau tempat peminjaman alat, sudah ada SST dan maju lainnya dan alat ukur ya, sudah ya, untuk perawatan sistem starter gitu ya. Terus di situ pelaksanaannya yaitu periksa hubungan komutator dengan bodi armatur. Berarti komutator itu standarnya berapa atau apa, cuma periksa saja. Terus periksa gigi starter, tadi sudah dijelaskan di video, ada di teori juga saya jelaskan.
Yang selanjutnya yaitu pengukuran. Berarti kalau sudah memasuki pengukuran biasanya menggunakan alat ukur ya, entah itu menggunakan dial, entah itu menggunakan AVO atau multi, dan menggunakan jangka sorong, begitu ya. Nah, di sini ada ukur room out, berarti menggunakan apa? Dial, indikator. Terus yang kedua, periksa segmen komutator dari keausan, berarti menggunakan apa? Jangka sorong. Terus yang ketiga, diameter luar, berarti menggunakan apa? Diameter jangka sorong. Terus ukur hubungan antar komutator, berarti kalau ini ada dua, ada yang menggunakan digital, berarti di sini itu cuma menggunakan ohm, langsung otomatis. Nah, kalau yang biasa Pak analog gimana? Sama saja, tinggal dipilih yang 1K atau berapa, sama. Ini cuma mencari ada hubungan apa tidak. Nah, kalau di bawah standar berarti nanti hasilnya di sini tidak baik. Dan di sini ada keterangannya, baik atau tidak, tinggal dicentang. Oh, kalau baik baik, kalau tidak berarti tidak, gitu ya, paham ya? Nah, nanti jangan sampai keliru pakai volt atau bingung yang otomatis atau yang apa digital. Lebih enak ini daripada yang analog. Tapi ketika sudah memakai harus di off kan, karena memakai baterai, masa menggunakan baterai, ini tidak ada hubungan terus, gitu ya, paham ya? Yang pakai ini sama analog ya. Terus ukur kumparan antara kumparan medan dengan bodi. Nah, jadi kan pakai min plus kebalik nggak masalah. Nah, kan kita cuma mencari hubungan ada apa tidak, gitu aja. Nah, kecuali kita mengukur apa di dalam baterai, berarti kan nggak boleh kebalik, min ya min, plus ya plus, gitu ya, ada baterai. Terus ukur antara terminal C dan ujung kumparan medan berhubungan dengan sikat, berarti sikat Brostel ya. G ukur dudukan positif dan plat pemegang sikat. Yang terakhir ukur panjang sikat, berarti kalau sikat itu apa nama lainnya? Brostel atau apa tadi di teori tadi? Tahu nggak apa? Brostel tahu nih, ini gitu ya. Mungkin seperti itu, bisa langsung ke praktek atau breaking dulu ya, biar semangat meneh, enggak tidur lah, biar konsentrasi. Tadi gimana tepuknya? Tepuk 1. Oh ya, ayo sing pede, nggak apa-apa. Ulangi ya, tepuk 1. Nah, kleru. Kiri apa kanan? Nah, kanan ya? Kanan apa kiri? Kanan. Semangat mat kiri. Berarti semangat terakhir ya, dapat semangat dan tepuk. Nanti kita kasih tepuk hebat setelah presentasi saja ya. Nah, jadi gitu ya. Ulangi ya, tepuk semangat. Nah, tepuk tangan. Ya silakan langsung ke apa tempat praktek, bisa menyesuaikan. Mungkin alat ukur apa namanya, kan sudah saya kasih buku ya, teori ya, mungkin bisa dibawa atau bagaimana. Yang begitu ada bukunya kan, perwakilan kelompok kan ada semua. Bisa dibawa, alat tulisnya mungkin 1 atau 2, yang lain kan tetap membongkar, gak mungkin kalau tidak membongkar, gitu ya. Ayo silakan praktek. Ini kelompok 1, atau ini nggak apa-apa lah. Ini nanti dicek dulu. Oh, siapa tahu saya salah dalam penggunaannya. Cek dulu alat-alatnya lengkap apa belum. Ini jobsitnya mungkin yang laki-laki bisa dicek dulu. Itu baterainya, cek dulu nggak apa-apa mas. Ya apa ada agak kesana wae ben kelihatan, ben gak nah situ coba dicek dulu. Nah gitu, dicek dulu alatnya di apa namanya, di standar kayak dulu. Nah, ini melakukan pengecekan dulu ya mas. Nah, dicek dulu.
Langsung lah. Kok kaget. Kebalik gak? Coba balik sih. Sepenting apa? Kabelnya kalau nggak panas nggak apa-apa. Nah. Nah, pakai ini atau pakai itu? Ini mau dicek apa langsung dibongkar? Cek dulu ya. Ini yang lain agak ke sini nggak apa-apa mas. Nah, udah bisa. Nah, coba cek nih. Udah bisa nyetek ya, mungkin akinya lemah, langsung dibongkar nggak apa-apa. Ini waktunya nggak habis. Dari min plus lepas dulu lah. Nah, dilepas. Ini kalau ngecek mas, dicek dulu mas, coba itu bisa apa enggak? Itu di mana mas? Akhirnya sudah. Ini selang-selangnya tinggal lagi nggak apa-apa. Dan coba bisa nggak? Nah itu plus, minnya 1. Apa watak ini? Kagetan. Bener ya? Nah. Udah. Plus min. Nah. Udah. Kalau kan sudah normal berarti dibongkar. Besarannya enggak Pak? Enggak ada. Enggak langsung enggak apa-apa itu, nanti bisa kok. Ya 12-an tuh. Berapa itu? Bisa masuk? Dulu 14. Ini udah. Enggak bisa. 12-nya ada atau tadi kan ada? Nah, ini. Nah, silakan. Ini dengan dulu, dilepas dulu. Gak rene wae mas. Rene ben padang. Nah. Ini melakukan apa? Pengecekan, pengukuran. Ya silakan dilakukan.
Yang lain bisa mencatat, yang lain mengukur, hasilnya dicatat berapa. Nah, nanti dibagi saja kelompoknya ya. Satu bisa mengukur ring out biar lebih cepat. Nah, kalau itu pakai nggak apa-apa. Nah, ini loh. Ini tak nanti pakai apa itu loh. Nah, nanti harus itu ya. Nah, kan hubungan komutator ini berputar apa tidak. Nah, ini kan berputar lah. Nah, kan kalau ini namanya mengunci. Nah, berarti kan baik. Kalau berputar kan juga baik, tergantung pertanyaan atau kalian mengisi job set gitu ya. Nah, terus apalagi ini tadi komutator. Hubungannya kita pakai apa? Pakai ohm ya. Nah, jadi antara apa? Ini antara apa nama tadinya? Ini sama ini? Apa namanya? Komutator dengan bodi armatur. Nah, bodinya ini lah gitu ya. Jadi diperiksa nanti. Nah, kebalik nggak apa-apa ini. Tapi kalau yang kalian ngukurake nggak boleh. Silakan dilanjutkan. Nah, itu namanya brostel atau tadi apa? Yang di bawah sendiri apa namanya? Sikat. Ujung sikat. Susah lepasnya. Itu dilepas dulu, hati-hati, nggak apa-apa. Itu namanya solenoid atau motor starternya. Nah, itu diukur. Agak mundur nggak apa-apa mas. Jadi satu pakai jangka sorong bisa, multi bisa. Pengukuran apa mas? Melakukan apa? Pengukuran apa? Nah itu job sheet dilihat. Apa? Apa itu? Nah dari apa? Dari apa? Dari keolengan. Ya. Dicatat hasilnya, ada yang catat. Baik apa tidak? Bentar. Sudah, kalau sudah dirakit semua, kalau sudah, kalian dirakit, dicek, nanti presentasi permasalahannya apa gitu ya. Nah, berputar kan, hasilnya gimana? Baik. Nah, dirangkai aja lagi. Dirangkai. Nah, sudah baik. Ini sudah diukur semua? Sudah? Kalau sudah dirakit, nanti permasalahannya apa, bisa presentasi ya? Nah. Melakukan perakitan. Ini melakukan perakitan ya mas? Pemasangan dan perakitan. Nah, tadi yang dibongkar terakhir dipasang pertama. Nah, itu dicoba dulu sebelum dipasang.
Sudah, silakan dirakit kembali kalau sudah semua. Dirakit saja masnya, sudah ketemu semua. Sudah toh? Sudah ketemu ya? Yang lain bisa membantu merakit, yang lain mencatat hasilnya baik apa tidaknya. Udah dirakit gak apa-apa? Udah kan? Ini bisa dicatat baik apa tidak hasilnya di pekerjaan. Pelan-pelan nanti lah iso bisa. Bentar. Dah dipasang. Coba dipasang. Tapi ini kan di sini. Pasang. Alatnya hati-hati. Ini dulu apa itu dulu? Untuk teknisnya. Udah mau bisa? Susah itu. Pakai bank min nggak bisa. Minnya ada ini loh, tuh cara dikasih ke mas nggak bisa. Nah, sip. Udah. Udah pas, tutup. Nah itu dipaske, kan ada tandanya toh. Sudah. Ya, udah pasang. Yang satu bisa membantu bin cepat.
Kalau udah selesai itu ditaruh situ lagi, nanti dicek. Nah, kalau ada permasalahan ada dijawab saja. Permasalahannya apa, kesusahannya apa. Merakit ini susah Pak karena seperti ini. Sudah dirakit kembali seperti tadi. Nanti bisa dicek langsung atau nanti. Yang lain berdiri, geser, taruh rada ke situ. Nah. Ini sudah selesai, mau dirakit ya? Nah, bus. Dari luar bisa, dari dalam bisa. Sudah kencangin, dibawa ke depan sini dicek. Nah ini yakinnya siapa ya Mas? Nah, udah. Nah sekarang dilakukan pengetesan ya. Ya ini dulu gantian satu akhirnya. Ini alatnya Mas. Ini punya kelompok kamu di pinggirnya situ nanti enggak lupin ya. Ditaruh yang aman. Ini udah semua ya. Tinggal ngetes ya. Gak apa-apa. Ya, min plus nah udah, lagi coba lagi. Satu kali lagi ya tadi, coba. Nah jadi bisa ya. Nah berarti udah kembalikan di apa namanya itu, dilepas semua akhirnya biar dipakai kelompok itu untuk mengetes. Taruh itu lagi, dirapikan. Udah bikin rapi gini aja. Sudah dicatat semua ya? Nah, sudah silakan duduk, beritahu kerja kelompok atau bagaimana. Ini hasilnya bagaimana untuk presentasi permasalahan apa yang didapat tadi. Nah, itu ya. Duduk di kursinya masing-masing. Ini gimana? Bisa nggak? Belum. Berarti tadi ada permasalahan ya? Di apa? Brostel. Nah, nggak bisa. Nah, udah. Jadi nggak bisa jalan ya? Udah dirangkai, dibersihkan, terus ditaruh situ, terus nanti duduk presentasi.
maju semua, permasalahannya apa nanti bisa diceritakan. Nah, enggak apa. Sudah dirapike semua. Nah, itu taruh itu nggak apa-apa. Berarti ini sudah semua ya. Berarti sudah tahu apa yang didapat permasalahannya di dalam sistem starter tadi ya, praktek ya. Ya, silakan dikerjakan dulu. Dicari mungkin yang lainnya buat presentasi, mempersiapkan. Sudah, kelompok 1 sampai 2. Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Sejak sip. Saya undi ya. Nah. Jadi ini tanggal 4. Ya, berarti ini ganjil apa genap? Genap. Berarti yang maju berarti kelompok 2. Silakan maju untuk melakukan presentasi. Siapa yang mau presentasi? Kelompoknya berbeda semua ya, ayo maju. Ini ya, dan lakukan presentasi. Ya, silakan dibaca. Apa? Gimana? Ya, dulu perkenalkan dari kelompok. Agak keras mas. Nah, gimana? Bisa dibaca hasilnya, yang tidak baik apa, yang baik apa. Ya. Gimana hasilnya? Baik. Nah, terus. Ya, lanjutan terus mas, nggak apa-apa mas. Baik. Baik ya. Untuk menentukan positif dan tidak ada. Ya, terus baik sama. Hasilnya, gimana hasilnya, baik apa tidak? Baik. Terus tadi sudah dilakukan pengecekan. Ya, pengetesan juga sudah. Gimana hasilnya? Bisa berputar. Baik. Terus kesulitan apa yang kalian dapat setelah praktek? Yang paling sulit saya membongkar ini, memasang apa? Kenapa? Mungkin perwakilan dari kelompok. Ini Pak, ya silakan Mas, kamu Mas. Enggaknya sempit, ya. Terus selanjutnya yang sampingnya, mungkin yang didapat dari praktek tersebut apa? Bisa membongkar atau bagaimana? Bisa memasang, ya, bisa membongkar, memasang. Mas Yusuf, apa yang didapat dari praktek tersebut? Membongkar. Terus apa lagi? Udah. Mengukur kayak gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman
Dari kelompok 2 apa gitu? Sudah? Ya, ya udah berarti ditutup Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Nah, aplaus. Ya, adanya. Selanjutnya kelompok 1 ya. Silakan maju menjelaskan presentasi seperti kelompok 2. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan pemikiran dan pemikiran dan memperbatas. Ya, silakan. Periksa segmen komutator dari keausan dan halaman segmen dari diameter ruang komutator baik ukur hubungan antar komutator baik ukur hubungan antar ujung jumparan nekel dengan bodi baik ukur antar terminal C dan ujung jumparan nekel dengan sikat baik ukur hubungan positif dan temukan sikat baik ukur antar sikat tidak baik. Tidak baik. Berarti yang nggak baik sikatnya ya. Nah, terus tadi sudah dicoba pengetesan. Sudah ya. Berarti hasilnya gimana? Tidak bisa berputar. Kalau menyalakan kendaraan, ini berputar ya. Nah, jadi seperti itu. Berarti permasalahannya apa tadi? Panjang sikat tidak sesuai standar. Terus kesulitan apa yang didapat dari kelompok ini? Dari pembongkaran, pengukuran, ataupun pengetesan. Kesulitannya apa? Ya. Apa, Mas? Apa, Mbak? Pemasangan per, Mbak? Ya, pemasangan per. Sama dengan kelompok 2 berarti. Nah, berarti itu. Setelah didapat apa dari praktek tersebut? Dapat apa saja? Yang keras. Gimana? 1, Mbak Raisa, apa yang didapat? Mengukur pasang dan mengukur. Tadi melakukan pengukuran apa kamu? Sikat. Nah, sikatnya katanya rusak. Gimana? Emang rusak? Bener? Ya sudah ditutup, mungkin sudah ditutup. Ya, dari kelompok kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Ya, terima kasih sudah melakukan presentasi dari hasil tersebut. Kalian sudah mengetahui permasalahan pada sistem starter yang hari ini kita bongkar, kita lakukan pengukuran, terus melakukan pengetesan, ya kan? Terus apa lagi? Dilakukan troubleshootingnya ataupun permasalahannya. Berarti ketika kalian sudah tahu dari permasalahan pada sistem starter ini, kalian bisa memperbaikinya sendiri, begitu ya. Mungkin seperti itu. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan, kesulitan, dan tadi ada kerjasama. Apa yang disusahin sih? Yang paling susah itu apa? Kalau orang banyak, terus kadang susah. Ini apa yang paling susah? Ketika mengendosikan teman itu loh, yang paling susah apa? Apa? Kerjasama. Berarti yang paling susah kerjasamanya. Untuk membagi
temen ini gitu ya. Ya mungkin itu diperbaiki yang pertemuan yang akan datang ya. Jadi kerjasamanya, terus apa kesulitan apa bisa dicatat, terus bisa dilakukan pengecekan, dilakukan perbaikan atau apa latihan sendiri gitu ya untuk pelajaran pertemuan. Jadi nanti pembelajaran berikutnya yaitu adalah pengantar atau penggantian komponen yang rusak atau yang harus diganti. Jadi kita nanti dari berikutnya bisa diganti ya. Hari ini kan kita tahu permasalahan dari kelompok 2 itu berada di brosur atau sikat ya. Berarti sikatnya apa tadi? Di bawah standar. Berarti harus diganti ya. Berarti kan ada 4, berarti 4 semua rusak atau bagaimana? Berbeda-beda. Berbeda-beda, ada yang kecil ada yang berarti nggak bisa ya. Terus kemudian juga ada. Terus di sana nggak ada sama sekali ya. Jadi rata-rata apa standar ya. Jadi standar. Terus apa? Pertemuan nanti yang bisa kita tadi ya nggak ada di catat, nanti bisa minta ke alat, petugas alat di sana dan komponen ya kita ganti. Oh setelah ganti nanti bagaimana? Bisa apa tidak? Dan bisa lagi, gitu ya. Terus setelah ini apa namanya? Kita piket dibersihkan, jadi dirapi pakai air macun, tempat latih, terus nanti disiapkan di juta, gitu ya. Nanti berkelompok atau satu dua dilakukan dulu nggak apa-apa, dirapikan alat-alatnya, dijadikan satu di pojok barat. Nanti itu kalian jadikan satu, tetapi kan ada olinya kan, di apa namanya itu loh, dibersihin pakai macun. Alat satu-satu apalagi yang betul hati-hati itu ya. Terus yang apometernya sudah di off kan, kabelnya di apa namanya dirapikan. Sampai ditumpuk-tumpuk ya. Alat ukur paling atas, kalau alat untuk kunci-kunci di bawah itu ya. Nanti setelah dirapikan alatnya bisa dikembalikan. Kalau standnya kan tetap di sini. Praktek dari berikutnya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang menyampaikan Pak. Saya kesulitan bagian ini. Besok bisa diajari lagi gitu. Ada? Nono, besok Raisa, siapa lagi? Delva, ada nggak? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, saya dibersihkan dulu. Terpakai berkelompok, pembersihan alat. Nah, kalau 1, 2 anak nggak apa-apa. Nanti ditaruh di catatan. Nah itu dirapikan. Motor. Nah, yang itu dirapikan. Jadi pertama kalian membuat. Ini keluar dulu nggak apa-apa.
Saya semua ya, ya. Oke. Ini nggak ada yang terluka, sakit atau apa kenangan, nggak ada ya? Kenapa kalau nggak ada? Menjalankan apa itu? Happy. Nanti gaya berarti ya. Jadi kita penting ya. Alfa mana? Nah, ketiga itu penting kan mas? Penting pak. Kenapa? Kenapa? Kalau udah kerja. Ketiga kenapa? Ketularan. Sudah melakukan mas? Ketiganya sudah. Ya, terima kasih. Jadi nggak ada yang sakit ya. Nah, sebelum ditutup untuk evaluasi atau refleksi, mungkin ketika praktek bagaimana kerjasama itu dari pribadi. Tadi kan sudah saya sampaikan pribadi atau kelompok yang satu anak ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini, koordinasikan. Terus ketika praktek alatnya diperiksa, jadi biar tepat. Kalau nggak kebagian akhirnya kan bingung ini bagian siapa begitu tadi. Ya kan bingung kan. Terus ada yang mengerjakan dosis, ada yang mengukur begitu ya. Ini ada kerjasamanya. Karena kerjasama itu sangat penting. Kalau saya beri contoh lah, kalau di dalam starter itu kendaraan ya, di dalam kendaraan itu kalau starter tidak bisa nyala, tidak bisa digunakan, otomatis kendaraannya tidak bisa digunakan kan? Otomatis dia tidak bisa berjalan. Nah, kan namanya itu kerjasama. Namanya seperti itu. Contohnya kalau di starter selenolnya rusak, tidak bisa jalan kan? Tampil saja kalau itu tidak bisa menyala, kan begitu, tidak bisa berfungsi, gitu ya. Terus kesulitan itu di ingat-ingat bahwa ketika saya praktek itu yang bagian itu yang mana. Nah, ketika nanti praktek kalian bisa dilakukan pertanyaan kepada saya, gurunya atau pada temannya. Saya dikasih tahu dong caranya itu bagaimana, gitu ya. Nah, belajar sama teman bisa, kalau nggak bisa belajar sama guru, gitu ya. Yang praktek ya. Kan kadang praktek kita kan ada keluarga, mau kasih istirahat atau bagaimana, begitu ya. Untuk informasi itu besok jangan lupa siapa produk yang baik itu ya. Terima kasih. Silakan mungkin di video kedua sebelum selesai pembelajaran. Belum